Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruji betul seberapa kualitas keimanan seseorang dikala sendiri. Maka sholat lail, sholat malam di keheningan malam ini benar-benar menjadi barometer seseorang seberapa dia bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena sholat lail itu nggak ada orang tahu, bahkan teman tidur sekamar bisa jadi juga nggak tahu. Ini menunjukkan keikhlasan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang ada di majelis ilmu Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke materi Bapak Ibu sekalian. Abu Dhar Jundu bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata singkat dengan 3 tema perkataan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini menunjukkan bahwa sangat-sangat disukai atau sangat dianjurkan. Ini berisi nasihat 3 tema ini berisi nasihat. Sangat dianjurkan di antara sesama muslim itu saling berwasiat ketakwaan, saling mengingatkan dalam hal ketakwaan. Jadi tidak benar kalau kita sebagai person ataupun sebagai kepala keluarga atau sebagai warga masyarakat itu mau alim sendirian, mau soleh sendirian, mau selamat sendirian. Bahkan yang demikian itu dikatakan disumpah oleh Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya setiap insan itu sungguh dalam keadaan rugi. Ya, kalau orang tidak mau berwasiat, saling berwasiat dalam ketakwaan, rugi, betul-betul dalam kerugian besar. Maka bagaimana supaya tidak rugi? Ya, ikuti firman Allah berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Agar tidak rugi, maka jadilah pertama orang beriman, kedua jadilah orang yang beriman kemudian beramal soleh, dan ini kata-kata wa itu adalah rangkaian komponen yang tidak boleh dipisah, Pak. Kalau atau itu masih bisa pilih salah satu, ini atau ini, milih mana? Ini. Kalau lucu-lucuan, ini atau ini, milih mana? Milih atau gitu ya. Kalau kalimat atau itu masih bisa dipilih salah satunya. Tetapi kalau kata sambungnya itu wa atau dan, itu berarti serangkaian itu tidak memiliki kedudukan yang lebih penting dari yang lain, setara semua. Jadi orang yang tidak rugi menurut Allah itu adalah innalladzina amanu wa amilus sholihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
Setelah beriman, beramal soleh, kemudian saling berwasiat. Saling berwasiat di dalam hal ketakwaan dan di dalam kesabaran. Ini urgensi atau pentingnya kita sesama muslim itu saling mengingatkan, apalagi yang memang menjadi kewajiban, misalkan kepala keluarga mengingatkan istri anak-anaknya. Itu ada hukum lain yang juga sangat gawat kalau kita sampai abaikan, gitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka dan keluarga. Dan makanya perintah menyelamatkan itu tidak hanya untuk diri, tetapi juga harus wajib keluarganya, gitu. Ku anfusakum wa, ingat kata-katanya pakai wa, dan ahlikum naron, dan keluarga kalian dari neraka. Ini pentingnya, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi memberikan wasiat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun saja berada. Ini mengisyaratkan satu kenyataan, baik kita sadari maupun yang tadinya tidak kita sadari, bahwa orang bertakwa itu ternyata Pak, Bu, ternyata kadang-kadang hanya di tempat-tempat tertentu saja. Kalau pas di masjid takwa, sholatnya Pak Kusu gitu dah. Nanti kalau pas balik ke kantor sudah korupsi lagi, begitu. Ini makanya haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Dan orang yang sendirian ini betul-betul menjadi sasaran empuk bagi iblis, Pak, dalam hal menjerumuskan. Maka dianjurkan kalau safar, keluar kota, bepergian, itu tidak sendirian, itu berdua, itu masih yang ketiga setan. Baru yang kalau bertiga ini aman. Dan di dalam satu tim ekspedisi atau perjalanan atau safar itu ada yang menjadi pemimpin. Itu kaidah di dalam safar, sehingga aman. Kalau sendiri Pak, coba sendiri di kota besar, jauh dari kampung halaman, itu pikirannya udah macam-macam. Kalaupun aku makan ini atau minum ini atau melakukan apa, kan nggak ada orang yang tahu. Wah, ini bahaya banget Pak, bahaya banget. Maka sendirian itu teruji betul seberapa kualitas keimanan seseorang dikala sendiri. Maka sholat lail, sholat malam di keheningan malam ini benar-benar menjadi barometer seseorang seberapa dia bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena sholat lail itu nggak ada orang tahu, bahkan teman tidur sekamar bisa jadi juga nggak tahu. Ini menunjukkan keikhlasan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah diuji. Maka kita belum bisa berbangga, belum bisa merasa bangga kalau kita masih rajin di masjid, rajin di mana-mana, tapi dikala sendiri kita ogah-ogahan. Ini masih dipertanyakan kualitas keimanan kita. Oke. Jadi hadis ini secara garis besar Rasul mengajarkan kepada kita untuk memenuhi 3 hak. Haknya Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, itu bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini memenuhi hak Allah untuk kita taati. Kemudian kalimat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang bagus, maka akan menghapus. Nah, dihapuskannya dosa-dosa itu adalah hak kita, hak manusia. Ini sudah menerangkan 2 hak, hak Allah dan hak manusia. Wa khaliqun nas bi khalqin hasanin, dan pergaulilah atau berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang mulia. Ini menyangkut hak orang lain. Maka hadis ini sangat istimewa, di mana Nabi hanya berbicara 1 baris, ya lebih dikit 1 baris, tetapi mengandung makna yang luar biasa besar dan dalam. Maka faedah yang kedua adalah wajibnya bagi seorang hamba untuk merasa terus diawasi oleh Allah
dimanapun berada. Ada cerita seorang oknum pilot, Bapak Ibu sekalian. Oknum pilot, ya pilot ya, tetapi yang tidak semua pilot. Ini yang diceritakan adalah oknum, adalah orang, ya hanya orang itu, tetapi kita tidak tahu yang lain-lain. Tapi tidak mengeneralisir bahwa pilot itu seperti itu, tidak. Pilot ini sehari-hari ke luar negeri, terbang ke sana kemari. Dia memiliki, dia kapten lah, dia seorang pimpinan tertinggi dalam kru pesawat itu. Anak buahnya ya ada pramugara, ada pramugari, yang tentu pramugari itu cantik-cantiknya luar biasa, karena sudah melalui seleksi dalam perusahaan itu pasti itu yang cantik-cantik. Nah, ketika sampai di suatu negeri, satu tujuan penerbangan untuk melakukan penerbangan berikutnya, ini kan ada jeda waktu menginap, dan satu tim itu nginapnya dalam satu hotel yang kamarnya berdekatan. Nah, ini ada oknum pilot, oknum pramugari yang ya kemudian karena mereka tidak membawa keluarga, mereka merasa berada di satu daerah yang doh lor doh kidul gitu, nggak ada yang kenal, ya akhirnya mereka dijerumuskan setan melakukan perzinahan dan berkali-kali. Nah, ini satu gambaran bahwa bahayanya dikala kita melakukan perjalanan tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah sunnah, kaidah-kaidah syariat yang benar. Ini sangat rawan sekali. Seorang wanita ketika seorang sahabat hendak berjihad, ikut perang, jihad fisabilillah bersama Rasulullah, kemudian bertanya bahwasanya istrinya sedang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian justru laki-laki ini, suami ini dipersilahkan ya oleh Rasulullah SAW untuk mendampingi istrinya. Artinya kegiatan jihad fisabilillah sekalipun itu kedudukannya tidak lebih penting dari seorang wanita yang keluar mengadakan safar sendirian. Itu lebih penting untuk dijaga, lebih penting untuk ditemani, dibersamai oleh mahramnya. Maka sekarang saya nggak bisa jawab kalau ada orang yang mau umroh, mau haji, perempuan sendiri tanpa mahram, kemudian ditanya, saya Ustadz gimana itu travelnya atau KPIH-nya bisa nguruskan surat mahram Ustadz. Jadi surat mahramnya ada Pak, tapi mahramnya orangnya nggak ada itu. Jadi hanya sebatas ngurus formalitas bahwa wanita ini dalam haji, dalam umroh sudah ada surat mahramnya. Ya saya nggak bisa berkata apa-apa, tapi saya hanya sampaikan bahwasanya itu pensyariatan. Kalau surat itu kan untuk memenuhi kewajiban antar sesama manusia, petugas imigrasi Arab Saudi atau dimanapun lah, itu sebagai persyaratan bisa melaksanakan ritual atau aktivitas haji dan umroh, harus ada syarat administrasinya, itu surat mahram. Nah, kita tahu kalau surat itu siapapun bisa bikin, asalkan punya uang, bayar, bisa bikin. Tetapi apakah pensyariatan Allah itu bisa dikelabui? Itu yang saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ini bagaimana Ustadz? Kalau seperti itu nggak bisa jawab. Ya sudah, monggo jenengan yang membimbing jenengan, yang memberangkatkan jenengan siapa, ya sudah itu tanya ke sana. Kalau saya nggak bisa jawab seperti itu. Bagi saya nggak bisa Pak seperti itu Pak. Namanya mengakali syariat itu tidak bisa. Meskipun sudah punya surat mahram, kalau dia pergi tanpa mahram ya tetap haram. Itu dalam apa? Dalam urusan ibadah haji, dalam urusan ibadah umroh, apalagi yang hanya jalan-jalan, apalagi yang hanya shopping, apalagi yang hanya healing, apalagi itu loh. Itu loh maksudnya. Jadi pensyariatan itu sangat mendasar dikala memberikan pensyariatan. Sedangkan untuk ibadah haji umroh saja wajib didampingi mahram, suami atau orang tuanya atau anak laki-lakinya begitu. Ya
ya sudah, sekarang sudah diantisipasi, sudah direkayasa dengan surat mahram dan lain-lain. Ya monggo sudah, saya nggak ikut-ikut itu ya. Jadi untuk merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, meskipun sudah membawa surat mahram, tetapi di situ nyatanya nggak ada mahram yang menyertai. Kalau memang takut sama Allah, ya pasti tidak akan berangkat, Pak, itu pasti. Maka di situ wajibnya seorang hamba untuk merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Itu nggih, haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini pesan Nabi yang kedua. Ikutilah, atau para ulama lebih condong pada penerjemahan atau gantilah. Kalau tabi'un itu mengikuti, dalam arti mengikuti itu bisa jadi perintahnya hanya ketika berbuat dosa ikuti dengan kebaikan. Habis minum khamar sedekah, habis berzina kemudian sholat misalkan. Ini ada potensi untuk terus diulang. Karena kalau diikuti dengan kebaikan akan terhapus. Ya nanti berbuat jubuk lagi, berbuat dosa lagi, nanti berbuat baik lagi dihapus. Memang secara keyakinan akidah, secara ajaran yang benar seperti itu, Pak. Dosa itu asalkan orang bertaubat, itu akan dihapus oleh Allah dosanya. Nah kemudian kalau setelah taubat kemudian berbuat dosa lagi, diampuni lagi. Berkali-kali Allah seperti itu. Berkali melakukan dosa kemudian bertaubat, diampuni lagi. Melakukan dosa lagi, diampuni lagi. Itu betul. Permasalahannya kita, adakah jaminan ketika melakukan dosa terus belum sempat taubat, belum sempat diampuni, terus nggak mati? Itu masalahnya, Pak.